Kita berjumpa lagi ya dalam Passive Voice Review pada pertemuan ke-6 yang harapannya dapat kalian pelajari secara mandiri. Kita lanjutkan ke bentuk past dan future tense. Nah, kita teruskan. Ini adalah pembahasan tentang rumus kalimat pasif dalam bentuk past tense. Ya. Yang pertama, ini nomor 5 karena kelanjutan dari minggu yang lalu, ya, yaitu bentuk simple past tense. Rumusnya kemarin itu ya, jadi subjek baru dari kalimat pasif diikuti dengan to be. Kata kerja bantu was atau were, ini bentuk past tense-nya. Jangan lupa karena pasif harus ditambahi dengan verb 3. Harus. Ya, verb 3. Dan jangan lupa ditambah dengan by, diikuti dengan objek yang baru. Yang merupakan subjek dari kalimat aktif yang sudah diganti menjadi kalimat pasif. Contoh begini ya. Ini contoh yang khusus, artinya bentuk pasifnya bisa ada dua cara ya. Kita lihat. For example, Mary's father, ayah Mary, promised her a prize. Ayah Mary menjanjikan dia sebuah hadiah. Bisa her itu adalah Mary. Bisa Mary-nya itu dijadikan subjek baru pada kalimat pasifnya atau a prize itu jadi penekannya pada a prize-nya, a prize yang dijadikan subjek baru juga boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau her-nya itu, Mary-nya itu dipakai sebagai bentuk, sebagai subjek baru pada kalimat pasifnya ya. Menjadi Mary was promised a prize by her father. Nah, jadi ini pasif tapi yang ditekankan pada Mary-nya. Mary dijanjikan sebuah hadiah oleh ayahnya. Or atau a prize was promised to Mary by her father. Sebuah hadiah dijanjikan kepada Mary oleh ayahnya. Ya, jadi ada dua cara. Kita teruskan dengan yang bentuk past continuous tense. Sedang melakukan pekerjaan tapi sudah lama, sudah pas, bentuk pas. Nah, rumusnya was, were, ya, was atau were, kata kerja bantunya ini digunakan bentuk pas, was atau were, depend on subject, ya, plus being plus verb 3. Jangan lupa ditambah dengan by. Ingat-ingat. For example, my father was painting the wall. Ayah saya sedang mengecat tembok. Tapi peristiwanya dulu ya, peristiwanya sudah lama dulu. Karena ada was. Maka pasifnya ini menjadi the wall menjadi subjek yang baru pada kalimat pasifnya. The wall was being painted by my father. Ini tembok sedang dicat oleh ayah saya ya.
being, sedang, painting juga sedang, ing ya. Mak, paint itu diubah dalam bentuk verb yang ketiga, painted, bacanya painted karena huruf terakhir dari paint itu adalah T ya. Pokoknya kalau huruf terakhirnya itu T atau D dibaca jelas painted gitu ya. Oke. Sekarang contoh berikutnya. He was doing the homework when I came. Dia ya dulu ya sedang mengerjakan PR-nya ketika saya datang dulu, tapi ya peristiwanya. Ya, bentuk pasifnya, the homework was being done by him when I came. Ya. Was being done. Being itu menunjukkan sedang. Ya. PR-nya sedang dikerjakan. Nah, sedang dikerjakan oleh dia. Gitu ya. Jadi ada by-nya. Ya. Jadi sekali lagi, untuk past continuous tense menyatakan sedang melakukan pekerjaan dulu. Nah, dulu sedang melakukan pekerjaan. Biasanya untuk kalimat majmuk ya, rumusnya subjek yang baru tambah was atau were, depend on subjek. Kamu pakai was, kalau subjeknya apa? He, she, it, atau non yang tunggal. Kamu pakai dan I, ya. Kemudian pakai were kalau subjeknya apa? You, they, apalagi you, they, dan non yang jamak. We juga pakai were. Berikutnya, nah ini ya. Bagaimana kalau past perfect tense? Awas, ini beri telah loh ya. Telah sudah kejadiannya sudah yang lalu ya. Kalau pada present pakai has atau had been. Nah, tapi kalau pada past ini has atau have diganti had. Jadi been itu agar had itu artinya adalah telah. Diikuti bentuk verb 3 dah. Nah, karena verb 3-nya sudah untuk pasif, maka had-nya perlu verb 3 yang tidak perlu diterjemahkan menjadi had been, verb 3 tambahi by ya. Tapi ini didahului dengan subjek baru dan diakhiri dengan objek baru. For example, number 1, my sister, saudara perempuan saya, ya. My sister had finished the work before I came. Ini aktifnya. Nah, sekarang ini sebagai objek, kita jadikan objek pada kalimat pasif. So, we get the work had been finished by my sister. Pekerjaan itu telah, ya, pekerjaan telah diselesaikan oleh saudara perempuan saya. Sekarang contoh kedua. Apa coba? Ini kalau tatap muka kamu saya suruh maju menerjemahkan ya. He had spoiled the whole evening by showing his temper. Apa? Dia telah menunjukkan, ya, apa ini? Whole evening, seluruh malam dengan menunjukkan emosinya. Nah ya, ini mendidih nih sebenarnya ya, telah mendidihkan, gitu ya. Mendidihkan. Temper itu temperamennya, tapi cenderung ini terjemahkan emosi. Jadi dia telah mendidihkan seluruh malamnya dengan menunjukkan emosinya. Itu maksudnya dia mendidihkan itu. Ini arti yang tidak sebenarnya ya. Dia telah membuat panas gitu, seolah-olah ya, membuat panas seluruh malam ya dengan menunjukkan emosinya. Artinya
si dia ini marah semalaman itu ya. Oke. The whole evening had been spoiled by him by showing his temper. Ya. Seluruh malam telah dididihkan oleh dia dengan menunjukkan emosinya. Itu ya. Berikutnya past perfect continuous tense. Apa nih? Telah sedang ya, telah sedang seperti yang dulu kita kerjakan itu ya. Jadi peristiwa, karena pas maka peristiwanya sudah lama. Perfect berarti peristiwa itu dikerjakan, tetapi sekarang masih berlangsung. Dikerjakan lama, tapi sekarang masih berlangsung ya. Rumusnya apa? Had been, being, tambah verb 3 plus by. Had been ini artinya telah, ini satu kesatuan. Being untuk menunjukkan bahwa dia sedang melakukan. Verb 3 ini penunjuk, diikuti by ini untuk past participle-nya sebagai bentuk kalimat pasifnya. For example, she had been doing the work for 2 hours when I came. Nah, ini dia telah apa? Telah sedang bekerja, jadi dia sudah bekerja, sudah lama itu ya, masih bekerja dulu, tapi dia telah bekerja boleh, telah mengerjakannya boleh, telah sedang mengerjakannya boleh ya. The work for 2 hours when I came. Dia telah sedang mengerjakan pekerjaannya selama 2 jam ketika saya datang. Saya masih bekerja dia. Pasifnya ini ya, the work ini objeknya berubah jadi subjek baru. The work had been being done by her for 2 hours when I came. Apa? The work, pekerjaannya telah sedang dikerjakan oleh dia selama 2 jam ketika saya datang. Gitu ya. Diterjemahkan sementara kata per kata lebih enak itu. Sementara ya. Ya, itu yang bentuk past perfect, konsisten ya. Sekarang yang future yang menggunakan shall, will, dan sebagainya ya, namanya model ini, bentuk model ya. Will, shall, can, must, may ya, saya ingatkan bahwa semua bentuk model namanya will, shall, can, must, may ya, dan sejenisnya itu harus ditambahi be, harus ya, harus. Karena apa? Bentuk modelnya harus dengan verb 1. Nah, verb 1-nya sudah diubah jadi verb 3 plus by tadi, sehingga harus ada unsur ya kata kerja bantu be, gitu ya. Tapi ya tidak usah diterjemahkan. Ini akan, ini dapatkan, dapat, ini harus, ini mungkin. Gitu ya. Kadang-kadang berarti semoga. Ya, berikutnya nih. For example, aktifnya ya. They will leave the house next week. Apa? Mereka akan meninggalkan rumah minggu depan. Pastinya bagaimana ini the house dipindah jadi subjek yang baru. The house will be left. Ini live yang diubah ke bentuk verb 3. Will harus tambah be. Ya, harus karena nah, kenapa yang tidak? Karena live sudah ada kata kerja verb 1 gitu ya. Jadi nah ini kan verb 3 sehingga menjadi the house will be left by them next week. Nah, artinya apa? Rumah akan ditinggalkan oleh mereka minggu depan. Sedangkan contoh berikutnya yang ini ya. They must invite Dian to come the meeting. Ya, mereka harus mengundang Dian datang ke meeting itu rapat. Ya. Ini meeting sebagai kata benda ya, the meeting ya, itu
bagaimana bentuk pasifnya? Nah, ini ya, Dian naik menjadi subjek. Dian must be invited. Nah, invited by them, ini D jadi them, to come to the meeting. Dian harus diundang oleh mereka untuk datang pada rapat, gitu ya. Nah, contoh lagi. He can give the books next week. Dia dapat memberikan buku-buku minggu depan. The books can be given by him next week. Nah, itu bentuk apa? Pasifnya. Buku-buku dapat diberikan oleh mereka minggu depan. Berikutnya, ini. He may lock the door before leaving the house. Ini aktifnya. Mengunci ya. The door may be locked by him before leaving the house. Ya, harus bisa menerjemahkan ya, harus berlatih. Ya, meninggalkan apalagi door pintu, no kunci. Ini rumah ya. Oke. Sekarang bentuk pas, modal yang bentuk pas, would, should, could, might, had to, dan sebagainya ya. Should nanti terjemahkan dengan seharusnya ya, seperti ini. Jangan lupa tambah selalu, tambah be, tambah verb 3 plus by, gitu ya. Contohnya, they should study the books. Mereka seharusnya belajar buku-buku. Seharusnya ya. The book should be studied by them. Buku-buku seharusnya dipelajari oleh mereka. Nah, they had to tell the matter to her. Aktifnya ya. Mereka harus menceritakan ini persoalan kepada dia. Had to harus. Ya. Have to harus. Ini bentuk lampau ya. The matter had to be told to her by them. Ya. Ini silakan diterjemahkan sendiri ya. Intinya bentuk pasif pakai awalan di. Nah, bagaimana penerapannya dalam kalimat matematis? Hanya kalimat-kalimat yang terkait dengan matematika. Pakai isinya ya, yang terkait saja. Khusus untuk ini sebaiknya kamu baca dulu ya. Dibaca dulu, tidak saya. Atau saya bacakan dulu, tapi terjemahkan sendiri ya. Coba. A line can be extended and a plane can be enlarged. Gitu ya. Terjemahkan, saya dulu dua tok ya, nanti yang lain kamu loh. Sebuah garis dapat diperpanjang dan sebuah bidang dapat diperluas. Ya. Sebuah garis dapat diperpanjang dan sebuah bidang, bukan pesawat ini ya, bidang dapat diperluas. Itu contoh-contoh bagaimana kalimat pasif dipakai dalam kalimat-kalimat matematis. The number 5 and negative 5 can be drawn on a horizontal line. Bilangan 5 dan negatif 5 dapat digambar pada sebuah garis horizontal, garis pendatar. Ya. Nah, ini kamu baca sendiri, ini symbolized, ya, integers, inverse, ya, distance, jarak ya, distance, jarak, the same distance, jarak yang sama, ya, from zero on the number line, ya. Garis bilangan, gitu ya. Dibaca sendiri, ini juga kamu bisa nih, is located, terletak, maksudnya terletak.
juga ini ya. A fraction pecahan. A fraction adalah sebuah bilangan yang bla 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 bla. Terjemahkan sendiri ya. Itu. Besok kalau gagal boleh bertanya. Nih, contoh berikutnya polinomial. Suku banyak ya. Nih, ditentukan ya, is determined ya. Silahkan dicoba. Descending order ya, urutan menurun. Ya, polinomial tadi apa? Suku banyak. Apalagi ya, silahkan di largest terbesar. Nah ini ya. Ini apa? Relation, relasi dari A ke B ya. Disebut nah, sebuah fungsi jika bla 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 kamu baca dan diterjemahkan dan kamu mengerti. Gitu ya. Besok minggu depan kita cek lah ya apa artinya ini. Nah, untuk pertemuan kita, sekian dulu. Besok kita lanjutkan dengan materi lainnya. Tapi sebelum kita lanjutkan materi lainnya, saya akan mengulangi lagi materi-materi yang terakhir, bagaimana cara kalian membaca, dan bagaimana cara kalian menerjemahkan, ya, how to translate that sentence, mathematical sentence in passive voice form, ya, dalam bentuk kalimat pasif. Sekian dulu, selamat belajar.